Assalamualaikum Ibu Nur. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Eka. Alhamdulillah. Luar biasa ini sehat. Ibu Eka sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu, apakah Ibu sedang punya waktu luang? Bolehkah saya meminta waktunya untuk sedikit sharing, berbagi? Saya mau cerita ini tentang apa yang saya alami tadi ketika pembelajaran. Baik Ibu, dengan senang hati. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu untuk Ibu? Begini, saya sedang mempunyai sedikit ganjalan, unek-unek tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang kebersihan kelas dan lingkungan sekolah sebenarnya, Bu. Baiklah Ibu. Apa yang bisa saya bantu untuk menghilangkan unek-uneknya Ibu tadi nih? Dan kira-kira apa nih yang nanti kita akan capai dengan perbincangan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya sebenarnya, Ibu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Kira-kira, selain itu masih adakah ini yang ingin Ibu sampaikan tentang, apa yang sedang mengganjal, yang tadi menjadi unek-uneknya Ibu ini dan, eee, menurut saya ini membuat tidak nyaman nih tadi Ibu ini? Betul, saya mempunyai pengalaman yang sedikit tidak nyaman saat menerapkan keyakinan kelas tentang kebersihan sekolah, terutama kelas dan lingkungannya. Banyak hal sebenarnya yang menjadi tantangan dalam menerapkan dan menyadarkan warga sekolah tentang pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan nih ya Bu, yang bikin saya gregetan, rekan guru ada yang tetap mengajar walaupun di dalam kelasnya itu masih kotor. Banyak sampah berserakan, bungkus jajanan di mana-mana. Yang bikin saya kaget, di loker anak bukannya buku yang ada di loker, tapi apa? Sampah, Ibu. Jadi, saya juga merasa kesulitan dan tidak enak untuk menyampaikan secara langsung pada guru yang bersangkutan. Wah, unek-unek Ibu ini memang tidak akan memberikan kenyamanan di kelas ya Bu ya, betul sekali itu. Eh, Kalau di kelas banyak sampah, tidak bersih, itu memang tidak nyaman ya Bu ya. Nah, masih ada lagi nggak nih yang Ibu rasakan? Saya sangat ingin keyakinan kelas yang ada di kelas itu menjadi sebuah keyakinan sekolah, sehingga sekolah kita akan benar-benar menjadi sekolah yang bersih, nyaman, aman, begitu Ibu. Hmm, Berarti Ibu ada dua permasalahan nih yang bisa kita simpulkan ya Bu. Tadi permasalahan yang pertama itu Ibu itu kesulitan dalam menerapkan keyakinan kelas pada siswa ya Bu. Dan kemudian Ibu juga ada nih di rekan guru Ibu itu tidak peduli akan kebersihan di lingkungan kelasnya ya Bu ya. Benar Ibu, kira-kira seperti itu yang sedang saya rasakan saat ini. Kalau begitu, mari kita coba bahas satu persatu. Yang pertama tadi penerapan kebersihan lingkungan dan tanggung jawab siswa dalam melakukannya. Nah, kira-kira nih apa Ibu sudah ada yang Ibu lakukan dalam sejauh ini, Bu? Sejauh ini sebenarnya saya sudah membuat keyakinan kelas untuk kebersihan lingkungan dan mengajak siswa juga untuk menerapkannya dalam keseharian, seperti mematuhi piket kelas, membuang sampah di tempat sampah, menjaga kebersihan, bahkan setelah istirahat dan sepulang sekolah pun sudah saya terapkan. Begitu ya, Bu. Sebenarnya semua sudah diterapkan semua ya, Bu, di kelas ya, Bu.
sudah membuat keyakinan kelas, siswa juga sudah menerapkannya, tapi namanya juga siswa ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, kalau dari skala 1 sampai 10 saja nih Bu, kira-kira berapa nih nilai ketercapaian penerapan kebersihan kelas yang sudah Ibu lakukan di kelas Bu? Ketercapaian penerapan kebersihan kelas yang sudah saya lakukan kisaran 1 sampai 10 ya. Saya rasa Iya Ibu. mm, saya masih di angka 7, Ibu. Masih jauh berarti ya Bu ya. Dan kira-kira nih apa nih yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam mengoptimalkan program yang Ibu lakukan ini, Bu? Apa ya, mungkin saya merasa kurang optimal karena memang saya kesulitan untuk menumbuhkan kesadaran akan kebersihan pada anak-anak kita, yang memang notabene masih belum terbiasa menjaga kebersihan. Saya juga merasa kurang dukungan dari teman sejawat, yang kadang mereka seolah-olah cuek saja mengajar ketika kelas masih kotor, begitu, Bu. Begitu ya, Bu. Memang susah sih ya, Bu ya. Tetapi Ibu ini pernah minta dukungan atau tidak nih dari kepala sekolah untuk membantu menggerakkan warga sekolah nih pada dalam program Ibu ini? Sejauh ini untuk meminta dukungan, saya belum, Ibu. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Yang bisa saya lakukan, mungkin yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk meminta dukungan penuh dalam program kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Untuk yang kedua, saya akan meminta dukungan juga pada semua rekan sejawat untuk bersama-sama berkomitmen, berkolaborasi, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, yang nyaman, yang enak untuk kita tempati begitu. Wah, luar biasa nih Ibu. Aksi yang luar biasa ya Bu kalau menurut saya Bu. Ya betul sekali memang kita harus ada dukungan dulu nih dari kepala sekolah. Iya. Nah, selain itu kira-kira aksi apa lagi nih Ibu yang bisa Ibu terapkan pada siswa untuk membentuk kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di sekolah? Sebenarnya saya punya rencana nih, apalagi sekarang kan apa ya, sudah mendekati bulan Agustus ya Bu ya. Saya punya Mhm. rencana untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat mengadakan lomba kebersihan kelas begitu Bu. Biar anak, bukan hanya anak-anak saja, wali kelas, rekan sejawat pun merasa tertantang akan adanya lomba kebersihan kelas ini. Kelas mana nih yang sekiranya paling asri, paling indah, paling bersih begitu. Jadi saya akan Wah, lomba kebersihan kelas. luar biasa ini Bu, aksi yang luar biasa nantinya pasti. Nah, itu pas banget dengan waktu di adanya Agustusan ya Bu ya, memeriahkan Iya Agustus betul, ini. Pas iya banget ini ya Bu betul. ya. Wah, luar biasa nih, bagus sekali nih rencana Ibu. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan kemauan siswa ya Bu untuk menjaga kebersihan kelasnya. Kira-kira masih ada rencana lain yang bisa dilakukan apa tidak ini Ibu dalam waktu dekat ini Bu? Hmm, saya berkomitmen untuk berusaha melibatkan semua teman guru, tetap semangat untuk menerapkan kebersihan sekolah. Begitu. Bagus wah. Bagus sekali ya Bu ya, sangat mendukung saya Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan Amin. harapan Ibu. Semangat Bu. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya, sharingnya, bincang-bincangnya, seru sekali. Saya jadi tercerahkan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Ibu ya.
Terima kasih loh Bu Amin. untuk masukannya juga. Luar biasa hari ini saya bertemu panjenengan. Alhamdulillah kita bisa sharing bersama juga ya Bu ya. Kita juga masih belajar bersama. Semoga selalu sehat. Amin, Terima kasih amin. Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Nur. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Ada apa ini Bu? Sepertinya mukanya Ibu ini kelihatan murung sekali. Sepertinya saya lihat ada sesuatu nih yang mengganggu pikiran Ibu. Bagaimana Ibu? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Ibu, saya jadi mengganggu waktunya Ibu. Jadi begini Bu, saya itu ingin menceritakan masalah yang saya hadapi dan saya berpikir Ibu bisa nih membantu mencarikan solusi dari permasalahan saya. Alhamdulillah ya, dengan senang hati pastinya. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Dan kira-kira setelah diskusi ini, apa ya nih yang Ibu harapkan dari kita berbincang-bincang? Begini Ibu, saya ingin mendapatkan solusi pemecahan dari masalah yang saya hadapi. Dan saya harap nanti setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas, Ibu. Oh, begitu. Bisa Ibu ceritakan bagaimana kronologinya? Jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini ada beberapa siswa nih di kelas saya yang malas mengerjakan tugas. Dari 17 anak, itu terdapat 4 sampai 8 anak lah Bu, yang selalu terlambat dalam mengumpulkan tugas. Padahal saya sudah melakukan refleksi ke anak-anak, bagaimana materi yang belum dipahami. Namun setelah evaluasi, itu hanya beberapa anak Bu yang aktif mengerjakan. Sisanya semua pasif Bu, dan menunggu tugas itu buat PR begitu Bu. Oke, apakah keterlambatan pengumpulan tugas ini terjadi pada semua mata pelajaran, Ibu? Sebenarnya tidak sih Bu, hanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia saja Bu. Oke, kenapa ya kira-kira bisa begitu? Hanya di pelajaran mata pelajaran tertentu, misal seperti bahasa Indonesia saja. Ya, pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas, anak-anak itu kurang antusias Bu, sehingga anak-anak itu pasif dan ada pula yang bermain sendiri Bu. Oke, bagaimana cara Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia pada waktu pembelajaran di kelas? Hmm, ya, pada waktu itu sih anak-anak saya suruh membuka buku, kemudian saya menjelaskannya di depan kelas. Lalu saya Hmm, ajak tuh anak-anak untuk bertanya jawab, begitu Bu. oke, bagaimana dengan responsi anak-anak terhadap pembelajaran yang Ibu terapkan? Ada satu dua anak yang responnya aktif, diajak bertanya jawab. Namun sebagian lagi pasif dan tidak bersemangat, begitu Bu. Oke, oke. Jadi seperti itu ya Bu, permasalahan anak-anak tidak aktif saat pembelajaran. Sehingga banyak yang terlambat untuk mengumpulkan tugas. Nah, sekarang mungkin Ibu sudah tahu akar permasalahannya ya. Lalu upaya apa nih yang akan Ibu lakukan? Hmm, selama ini saya sering mengingatkan di WA grup Bu, agar anak-anak itu mengerjakan tugas, begitu. Oke, sudah diingatkan ya. Jadi hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan. Tadi
Tadi Ibu sudah bercerita ya, pada waktu pembelajaran sudah menggunakan metode cerita serta tanya jawab dan hanya beberapa anak yang aktif. Mungkin Ibu bisa merubah metode sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materinya, Bu. Oh iya, kenapa saya tidak menerapkannya ya Bu ya? Metode pembelajaran yang lebih menarik, serta menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan ya Bu. Iya, itu adalah upaya yang bagus. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab, anak-anak itu merasa jenuh, kurang memahami materinya. Kalau dalam bahasa kerennya boring, Ibu. Iya benar-benar ya Bu ya. Iya Bu, mungkin selama ini, metode pembelajarannya itu, membosankan ya Bu ya, dan tentunya mungkin belum berpihak pada siswa ya Bu. Iya, benar. Jadi apa nih yang akan Ibu lakukan? Ya, yang akan saya lakukan, saya akan merefleksi pembelajaran Bahasa Indonesia yang selama ini saya lakukan, Ibu. Saya akan menggunakan metode lain nih yang lebih menarik dan dengan media pembelajaran yang interaktif mungkin ya, Bu, ya. Iya, iya betul. Langkah-langkah yang Ibu ambil sudah tepat loh. Saya setuju Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depannya pada waktu pembelajaran bahasa Indonesia anak itu jadi lebih aktif lagi ya Bu ya. Syukurlah, alhamdulillah ya Bu ya. Sekarang saya menjadi lega Bu. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Semua ini berkat diskusi saya nih dengan Ibu. Setelah diskusi, komitmen apakah nih yang akan Ibu lakukan? Saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik, Bu, dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode yang bervariatif sesuai dengan minat belajar siswa dan mengikuti berbagai pelatihan tentang pengembangan diri dalam pembelajaran, Bu. Wah, keren sekali. Pasti Ibu mampu melakukannya. Semangat Ibu, semangat. Semoga pembelajaran makin aktif, makin menyenangkan. Anak-anak jadi lebih lebih aktif lagi. Setidaknya pembelajaran berpihak pada anak. Amin. Terima kasih banyak ya Ibu. Ini berkat Ibu juga loh. Berkat Ibu, saya jadi tahu tentang pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk siswa. Semoga siswa saya ini nanti lebih semangat, lebih tertarik dengan metode dan media yang akan saya terapkan nanti, Bu. Amin. Sama-sama Ibu, terima kasih ya.